boleh melayani Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini dengan sukacita ya. Kita sama-sama juga perjamuan. Siapa yang sukacita hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita membahas tema bulan ini yaitu melayani seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita semakin serupa dengan Kristus ya. Kristus melayani, maka kita semua juga rindu untuk melayani dan mengasihi Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, melayani seperti Kristus, hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 ya. Di mana Tuhan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani ya. Biarlah hari ini kita semua sadar, kita boleh ada, kita boleh melayani seperti Kristus melayani setiap kita. Kita buka bersama-sama Markus 10 ayat 35 sampai yang ke-45 ya. Mari baca bergantian, saya 35, Bapak Ibu 36, begitu seterusnya sampai 45 kita baca bersama-sama. 35, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 36 Bapak Ibu Saudara. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. 38, 1, 2, 3. Dan jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. 40 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 42 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bab 3, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bab 5 sama-sama, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan itu ingin mengubah paradigma kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita semuanya seperti di dunia, pikirannya ingin dilayani. Oh, kalau orang besar itu dilayani. Oh, kalau orang terkenal itu dilayani. Tapi Tuhan ngomong hari ini, ayo kita semua, kalau kita tahu, kita semua jangan jadi besar terkemuka. Mari kita semua jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Tuhan pengen mengubah paradigma kita sehingga kita mengerti hak kerajaan surga. Bapak Ibu, karena itu Tuhan berkata jangan seperti serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, sangat menarik ya, anak-anak Zebedeus ini pengen pangkat, pengen posisi. Hari ini bagaimana kita melayani seperti Kristus? Klik ya. Bagaimana kita melayani seperti Kristus? Ada 3B hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, bukan mengejar posisi, tapi mengejar fungsi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini sedang ngejar posisi ya. Kita tahu kemarin ya, pemilihan legislatif, yudikatif ya, eksekutif ya, pemilu. Semua orang cari posisi. Yakobus, Yohanes juga.
Mereka berkata, boleh nggak satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu? Dikatakan di ayat 37 tadi. Ya, Tuhan, kalau nanti ke sorga aku sebelah kanan ya, aku sebelah kiri ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan berkata, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Baik ya. Anak-anak Zebedeus ingin posisi 2 kali ya. Tetapi kalau ditanya berapa jiwa yang dimenangkan, bingung. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa fungsi kita. Oh, aku pengen posisi, aku pengen ini, pengen itu. Tapi seringkali kita lupa fungsi. Hari ini Bapak Ibu, biarlah kita semua jangan cuma ingin posisi, tapi biarlah kita semua berfungsi dan jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau orang ngejar posisi, klik ya, itu menghalalkan segala cara ya. Orang kalau pengen naik itu menghalalkan secara cara, sikut sana, sikut sini ya. Bahkan anak-anak Zebedeus ini Bapak Ibu kalau baca dalam Matius 20, mereka ngajak mamanya minta sama Tuhan Yesus. Kalau mereka minta belum berhasil, ngajak mamanya. Gimana caranya mereka dapat posisi? Matius 20 ya. Tetapi orang kalau ngejar posisi akan salah kaprah, menghalalkan segala cara, sikut sana, sikut sini, menumbangkan orang lain, punya kebencian, dan akan gagal. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita mengejar fungsi. Biarlah hidup kita ini berfungsi dan jadi berkat. Tenang Bapak Ibu, kalau orang itu berfungsi, ayah yang berfungsi, ibu yang berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, semua orang bisa jadi ayah, tapi tidak semua bisa menjadi ayah yang baik. Semua orang bisa jadi ibu, ya, tetapi tidak semua orang bisa jadi ibu yang baik. Semua orang bisa mungkin jadi hamba Tuhan tiba-tiba, dapat ini dan itu, tapi belum tentu jadi hamba Tuhan yang baik. Hari ini kita semua mungkin sedang bekerja, jadi pekerja. Semua orang bisa bekerja, tapi bukan pekerja yang baik. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau melayani jadi berkat seperti Kristus, ayo kita berfungsi. Seri Islam kanan kiri katakan, ayo berfungsi. Ya, Bapak Ibu yang rasa panas boleh angkat tangan. Saya survei ya. Kalau saya ngerasa hangat ya. Bapak Saudara, ini kita kurangi beberapa AC karena beberapa Jumat ngomong dingin ya. Tapi kalau saya pakai jas lumayan hangat Bapak Saudara ya. Kalau Bapak Ibu kedinginan, siapa yang kepanasan boleh angkat tangan? Ini survei dulu sebentar. Oh nggak ada. Oke, saya sendiri yang kepanasan Bapak Saudara ya. Aman ya. Bapak Saudara, kita ngejar fungsi. Kalau AC harus berfungsi jadi dingin. Kalau AC ngeluarin panas, apa gunanya diturunkan? Walaupun posisinya sudah dipasang, walaupun posisinya sudah tinggi. Kita semua punya alat, handphone semua harus berfungsi. Demikian juga hidup kita. Ayo jangan sampai kita ngejar posisi lalu menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, kenapa sih kita nggak boleh sakit hati? Siapa di sini hari ini sakit hati? Kalau kita melayani seperti Kristus, kita ngejar fungsi bukan posisi. Kalau orang lagi sakit hati, itu pengennya ngejar posisi, ngancurkan orang lain. Fokus hidupnya bukan berfungsi lagi, tetapi ngancurkan orang lain. Karena itu kenapa kita nggak boleh sakit hati. Bapak Ibu, contohnya adalah Kain. Ya, Kain itu harusnya fungsinya pembawa persembahan. Dia bawa persembahan kepada Tuhan. Tapi jadi pembunuh adiknya. Kenapa? Karena dia cari posisi pembawa persembahan nomor 1. Aku nggak bisa kalah sama adikku. Dia lebih baik daripada. Akhirnya apa? Dibunuh Habil. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau dia nggak berfungsi? Dia cari posisi, dia menghalalkan segala cara. Apakah Kain habis gitu membawa persembahan yang baik Bapak Ibu setelah membunuh Habil? Oh enggak. Dia terkutuk. Hari ini biarlah dalam hidup kita tidak ada kutuk, hanya ada berkat Tuhan. Tidak ada yang namanya hal yang buruk. Kita berfungsi. Bapak Ibu, promosi itu datang kepada orang yang berfungsi. Bukan cuma orang cari posisi, sikut sana, sikut sini. Dan ingat Tuhan itu bela orang yang berfungsi. Jadi, contohnya siapa? Yusuf dilupakan, tapi tetap naik. Daud ditinggalkan, tapi Tuhan ada cara ngangkat. Daniel
Selama kita ini berfungsi, kita jadi berkat. Bapak Ibu, ayo hari ini kalau bagi pelayan-pelayan Tuhan semua, bagi yang belum melayani, ayo kita melayani bukan karena kita cari posisi, tapi kita mau jadi berkat. Yang mau jadi berkat katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini yang pertama, jangan kita cari posisi ya, mengejar posisi. Ayo kita mengejar fungsi, berfungsi, jadi berkat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Gimana melayani seperti Kristus? Yang pertama bukan mengejar posisi tapi mengejar fungsi. Yang kedua, bukan mengejar fasilitas tetapi kapasitas. Bapak Ibu Saudara, kita melayani bukan karena pengen fasilitas ya. Dalam Markus 10:43 dikatakan di sana, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bapak Ibu, bagi Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus itu banyak fasilitas kiranya mereka. Ternyata ketika mereka minta kanan kiri, mereka disodorkan cawan. Bapak Ibu, kita akan merayakan Paskah. Di malam sengsara, Tuhan ngomong doa di Getsemani. Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Yohanes dan Yakobus gak tahu cawan itu apa. Apakah kamu dapat minum cawanku, kata Tuhan? Dan mereka menjawab apa? Kami dapat. Bapak Ibu, ayo kita melayani bukan karena kita ngejar fasilitas supaya terkenal, supaya terlihat, tapi supaya kita semua memenuhi kapasitas. Tuhan Yesus melayani, ngambil cawan. Kenapa Tuhan Yesus dipermuliakan duduk sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia melayani seluruh kapasitasnya, hidupnya jadi berkat. Klik ya. Mari kita jangan ngejar fasilitas saja, tetapi maksimalkan kapasitas. Bapak Ibu, saya percaya di sini kita semua diberi talenta. Ayo kita kerjakan talenta. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, ayo kita pakai talenta kita. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani itu gimana Pak? Ya, mungkin Bapak Ibu pengen tahu ya, pertumbuhan rohani itu gimana. Bapak Ibu, kalau kita angkat 5 jari, boleh angkat jarinya sama-sama ya. Kita mulai dari kelingking. Kelingking ini orang yang gak kenal Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang gereja, gak pernah gereja ya. Kelingking gak pernah gereja. Yang kedua adalah orang kadang-kadang gereja. Ini tipe kapal selam Bapak Ibu Saudara ya. Nanti pasca muncul, tenggelam lagi Bapak Ibu. Nanti muncul lagi kapan Bapak Ibu Saudara? Ya buat Natal ya. Itu jadi kelingking ya. Lalu naik jadi jemaat tetap setiap minggu ibadah. Ini bertumbuh. Tahu bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan akan datang. Tahu ibadah itu penting bagi kita. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah kita. Lalu kita naik Bapak Ibu, jadi apa? Pertumbuhan rohani kita naik jadi apa? Jadi pelayan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mau bertumbuh, jangan cuma minta dilayani. Ayo kita melayani. Naik ya jadi pelayan Tuhan. Dan yang jempol ini koordinator pelayan Tuhan. Orang kepercayaan. Sekali lagi turun dari bawah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kelingking. Boleh sama-sama tunjuk jarinya ya, biar gak ngantuk. Lihat kelingking, bukan kelingking tetangga ya. Wah itu ibuku TR merah ya, hijau ya. Kelingking ini apa? Orang nggak pernah gereja. Yang jadi manis apa Bapak Ibu Saudara? Kapal selam, kadang-kadang gereja. Yang jadi telunjuk apa Bapak Ibu Saudara? Tetap ke gereja. Wah setiap minggu. Meningkat lagi apa Bapak Ibu Saudara? Pelayan Tuhan. Ingat kita dipercaya talenta loh ya. Kita semua dipercaya satu talenta minimal. Harus kita kerjakan. Dan talenta ini bukan untuk yang lain. Talenta ini bukan cuma untuk cari duit.
Tapi talenta ini diberikan kepada kita supaya kita memuliakan Tuhan. Karena itu kita harus pakai di gereja. Yang terakhir jempol apa Pak Ibu Saudara? Koordinator. Tuhan. Ini loh peningkatan rohani. Menjadi pemimpin. Hari ini kalau kita masih jemaat, ayo kita meningkat Pak Ibu Saudara menjadi pelayan Tuhan. Memaksimalkan kapasitas. Jadi kita melayani ini bukan cuma supaya fasilitas, supaya aku dikenal sama Pak Gembala, dikenal sama Pak Ishak. Supaya nanti kalau anakku nikah urusan surat-surat gampang. Bukan ngejar fasilitas kita melayani supaya kita memaksimalkan kapasitas kita yang Tuhan sudah beri. Bapak Saudara, ayo kita semua melayani. Ada orang yang sangat peduli, care. Ayo kita menjadi tim besuk. Ada orang yang pintar nyanyi buat Tuhan. Ada yang bisa main musik, ayo melayani Tuhan. Ada yang bisa nyentuh hati, ayo penginjilan. Bapak Saudara, ada yang memiliki senyum yang manis sekali. Coba tengok kali, senyum yang manis sekali ya apa? Coba tengok sambil senyum Bapak Saudara ya. Tengok wajahnya ya. Ini manis sekali apa kecut sekali ya. Bapak Saudara, ayo kita melayani, kerjakan talenta. Ya, talenta yang Tuhan sudah beri. Enggak semua talentanya sama, enggak semua harus berkhotbah. Tapi ada satu talenta yang Tuhan minta kita tanggung jawab. Kenapa kita melayani? Satu, itu pertumbuhan rohani. Dua, supaya kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ayo kita melayani. Kemarin ada yang WA saya Pak Saudara ya. Pak, teman saya mau pelayanan tamborin, boleh nggak Pak? Oh ya boleh. Ya. Biasanya tamborin Pak, tapi usianya itu banyak. Wah saya tegang Bapak Ibu. Saya ingat nenek-nenek yang minta daftar tamborin itu Pak Saudara ya. Umur berapa emang gitu saya tanya. Ternyata 26 Mbak Saudara. Oh puji Tuhan, lega saya Mbak Saudara ya. Gak jadi nenek-nenek encok, tapi nenek-nenek kalau doa luar biasa, ada waktu doa gitu ya. Oh baik sekali, ayo kita semua melayani. Yang suka anak-anak, Bapak Ibu, anak-anak itu penting ya. Generasi itu penting. Jangan remehkan generasi. Generasi itu masa depan. Masa depan keluarga biasanya. Masa depan gereja itu di generasi. Masa depan. Bagi yang suka anak-anak, ayo melayani anak-anak. Kita ada pelatihan. Bapak Ibu gak akan ditinggalkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu gak pakai orang hebat. Tuhan itu pakai orang yang mau, yang paham, ngerti, katakan amin. Kalau kita mau, Tuhan memperlengkapi. Contoh Musa. Musa itu gak pintar ngomong Bapak Ibu, tapi dia harus memimpin. Dia penakut. Tapi ketika dia mau, dia berangkat, Tuhan menyertai dia. Dan dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Pokoknya kita mau, Tuhan perlengkapi kita. Tapi kalau sudah gak mau, masalah hati sudah gak mau talentanya 10.000, gak akan jalan. Yang kedua, kita melayani seperti Kristus gimana? Jangan cari fasilitas, jangan mengejar fasilitas, tapi mengejar kapasitas. Ayo kita besarkan kapasitas untuk kemuliaan Tuhan. Klik ya. Jadi sekali lagi, ayo kita berubah dari dilayani menjadi melayani. Itu adalah pertumbuhan Tuhan. Loh Pak, kalau ada pelayan Tuhan minta dilayani terus, minta didengar terus, minta di pendapatnya diambil terus, oh berarti belum bertumbuh rohani. Ya, saya pesan para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ayo kita semua tugasnya melayani. Jangan pengen dilayani terus. Ayo kita tugas melayani. Dan biar banyak orang diberkati, mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, ketika Petrus duduk dan kakinya dicuci, Bapak Ibu tahu gak? Yang nyuci ini siapa? Petrus itu manusia biasa. Cuci kakinya sama Allah. Yesus itu Allah, firman yang jadi manusia, tapi nyuci kaki.
Karena itu Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, supaya kakiku dicuci, bukan. Tapi Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid. Bapak Ibu mau mencuci kaki Yohanes, kaki Yakobus, bahkan kaki siapa Bapak Ibu? Pengkhianat Yudas, kakinya dicuci sama Tuhan. Hari ini ayo kita melayani Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, gelar kita tinggi ya, sehebat apapun kita, kekayaan kita berapa, senior apa, pengalaman kita apa, ayo kita melayani Tuhan. Waktu saya satu kali ya dalam pemuritan ya, teman-teman Diabetsam, saya punya tim leader ya. Waktu itu saya minta semuanya duduk, saya nyuci kaki mereka satu-satu ya, termasuk juga saudara Yuda, saudara Feren ya, saudara Geraldo ya. Oh, saya cuci kakinya satu, mereka takut, mereka malu, mereka khawatir gitu. Kok jangan cuci kakiku, aku yang harus cuci ya. Kok gak usah lah, aku gak usah lah. Lalu ada satu ngomong, kok cuci kakiku bau kan. Gak apa-apa, kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bapak Saudara, banyak orang berpikir bahwa gembala itu di atas, gembala di atas, terus koordinator di bawahnya, jemaat itu di bawahnya. Ini kebalik. Harusnya jemaat itu di atas, lalu bawahnya pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kalau jemaat sakit, pelayan Tuhan yang bergerak, pelayan Tuhan yang cover. Terakhir gembala, seorang pelayan. Kenapa kok kita doakan, besuk? Banyak orang saya besuk datang, terima kasih Pak ngerewoti. Oh enggak ngerepoti. Ini sudah jadi bagian kami, melayani Tuhan, melayani sesama. Bapak Saudara, hari ini ayo tumbuhkan rendah hati ya. Ayo kita bertumbuh dari dilayani menjadi melayani. Itu pertumbuhan rohani. Dari merasa paling di atas jadi seorang hamba. Tuhan kita itu Tuhan yang kekal, Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa. Dia punya hati mengambil rupa daging jadi manusia. Banyak yang tanya, manusia kok dituhankan? Bukan, salah. Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau jadi kucing bisa nggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan mau jadi anjing bisa nggak Bapak Ibu? Tuhan mau jadi beruang boleh nggak? Bebas. Kenapa Tuhan pilih jadi manusia? Karena Dia mencintai manusia ya. Jadi bukan manusia jadi Tuhan. Ada banyak orang ngomong di dunia manusia jadi Tuhan, bukan. Dia ya Tuhan jadi manusia, rela melayani kita yang manusia biasa. Kita di debu tanah, dikasih nafas Allah. Kita yang berhutang banyak sama Tuhan, Tuhan yang rela melayani kita. Maka kita masuk poin ketiga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana melayani seperti Kristus? Ayo kita melayani, jangan mengejar berkat, tetapi ayo kita semua jadi berkat. Markus 10:45 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, memperkuat apa yang saya katakan hari ini. Markus 10:45, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu datang untuk menyerahkan nyawa supaya kita semua yang percaya, kita semua ditebus dan diselamatkan. Hari ini kita berbahagia. Kita semua sudah ditebus. Kita semua sudah diselamatkan. Sekarang bagian kita, ayo jangan ngejar berkat, tapi jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, orang yang jadi berkat itu menabur. Saya diberkati waktu kami Komsel ya. Bapak Ibu Saudara, kami sedang buat ya Komsel Dewasa Muda. Kita sebutnya Kubu Doa Pro M. Saya telepon Pak Wawi sebagai ketua
kubu doa, saya minta izin kubu doa profesional muda ya, dari umur 25 sampai 40. Bapak Ibu Saudara, kita mulai hari Rabu jam 7 malam ya, kita mulai keliling ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di kubu doa beberapa minggu yang lalu, hambanya ya, Saudara Amelia dari Bapak Ibu Sony ya, berkhotbah bersharing tentang pemberi. Bapak Saudara, memberi. Berapa banyak kita ini menjadi pemberi. Di dunia ini ada 3 tipe orang. Ya sharing ya, bagus sekali. 1, pengambil, takers. Ya. Suka ngambil kesempatan, ngambil ini. Yang kedua adalah pemberi, givers. Dan yang ketiga adalah matchers. Match. Jadi kalau sana ngasih makanan capcay, besok aku ngirimi apa Bapak Ibu? Capcay. Harganya podo. Gak mau rugi. Nah, sana ngirimi ya, capcay, capcay mana? Ini kira-kira 10.000. Oh gak ada capcay 10.000 Bapak Ibu Saudara, 30.000. Aku gak boleh ngirimi yang 50.000, aku rugi. Dibelikan, dicarikan yang 30.000. Sedangkan kalau yang penerima, takers, dikirimi capcay, balasnya apa Pak Ibu? Nggak balas apa-apa. Makasih. Tapi di atas semuanya itu ada satu lagi, givers. Yang memberi, tapi nggak mikir nanti untungnya berapa, dapatnya berapa. Bapak Ibu, ketika hambanya Pastor Amelia sharing tentang itu, dia baca sebuah buku, ada orang riset 5-10 tahun. Orang yang ngambil terus, kelihatannya awalnya naik cepet, tapi grafiknya turun. Orang yang matchers ya, ngasih piro dapat piro, flat. Tapi orang yang memberi, awalnya mungkin pelan, kelihatannya rugi. Awalnya kelihatannya santai-santai, tambah merugi gini ya. Ada orang nggak balikan, ada orang nggak ngasih, ada orang nggak balas. Tapi di akhir hidupnya, dalam penelitian 10 tahun itu ya, dia naik, bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Lalu Pastor Amelia berkata, ternyata benar, firman Tuhan tidak salah. Siapa menabur pasti. Ini dibuktikan ilmu psikologi loh Pak Ibu. Pemberi, penerima aja, pembanding, sebanding. Ternyata pemberi itu nggak pernah kurang, dia akan menuai. Sama hari ini Bapak Ibu, Tuhan itu nggak minta dilayani, tapi melayani, memberi. Waktu apa? Waktu kita ini masih berdosa. Waktu kita ini masih lemah. Orang lemah nggak bisa ngasih apa-apa, Pak. Bahkan waktu kita masih seteru, Roma 5 ayat 6, 8, 10. Lemah, berdosa, seteru. Tuhan melayani kita. Tuhan nggak mengharapkan apa-apa daripada kita. Tapi bila Tuhan ingin jadi berkat buat kita. Baik besar hari ini, ayo kita jalannya cari berkat. Tapi menjadi berkat. Seperti Tuhan kita menjadi berkat. Misalnya ada seorang bernama Oskar Schindler. Dia ini orang Jerman, dia punya pabrik senjata. Dia hidup di zaman Perang Dunia II ketika Nazi berkuasa di Jerman ya. Jadi orang Yahudi itu mau di Holocaust. Mereka akan disiksa, mereka akan dimatikan oleh Nazi. Lalu dia punya perusahaan Pak Ibu Saudara, kalau dia pakai orang Yahudi itu murah. Lebih murah daripada pekerja Jerman. Lalu dia beli orang-orang Yahudi pertama supaya cuan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya cuan. Tapi lama-lama dia lihat orang Yahudi dipukul. Dia lihat orang Yahudi disiksa sampai mau mati. Apa yang terjadi? Dia bertekad, aku mau nolong mereka.
Dia beli sekali banyak orang Yahudi. Sama dia disediakan tempat penampung. Dia punya sampai 1.200 orang. Dia tampung, ternyata dia diserang. Wah, dia mau dimasukkan penjara. Dia tetap bertahan. Bapak Ibu, sampai satu kali pecah perang 900 orang Yahudi ada di pabrik. Dia ngomong, sekarang kalian bebas. Aku akan bukakan jalan, kalian bisa nyebrang ke Swiss. Kalian selamatlah. Saya mohon maaf. Dia ngomong di depan semua orang. Saya mohon maaf. Harusnya baju saya ini saya jual. Mungkin bisa dapat 5 saudara kalian. Harusnya bolpen saya ini saya jual. Mungkin dapat 1 saudara kalian. Harusnya semua yang ada pada saya jual. Supaya selamatkan kalian. Tapi hari saya mampu cuma segini. Saya akan mengantarkan kalian selamat. Dia antarkan, dia buka jalan, dia pertaruhkan dirinya. Sampai 900 orang Yahudi itu selamat. Bapak Ibu, setelah itu dia bangkrut. Dia pulang ke Argentina. Dia mulai usaha. Tahun-tahun berlalu. Yang terjadi satu kali dia terima undangan, Mbak Ibu. Dia terima undangan ke sebuah teater besar. Dia nggak tahu isinya itu apa, dia cuma datang. Akhirnya dia datang. Ternyata semua orang satu teater itu, ketika namanya dia disebutkan Oscar Schindler, semua berdiri. Ternyata semua satu ruangan itu adalah orang, anak cucu daripada orang yang dia selamatkan. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini pertanyaannya, siapa yang sudah diberkati lewat hidup kita? Bapak Ibu, waktu kita nggak lama di dunia ini. Berapa orang sudah diberkati lewat hidup? Kita nggak lama di dunia ini. Kita cuma mengulang siklus yang sama. Sekolah, kecil, sekolah. Habis sekolah, kuliah, habis kuliah, kerja. Habis kerja, menikah. Menikah, habis gitu apa Bapak Ibu Saudara? Punya anak. Punya satu, ditanya kapan adiknya. Saya tanyai terus, kapan adiknya Sharon? Sabar ya. Habis gitu apa Bapak Ibu Saudara? Kita tua, kita nikahkan anak kita, lalu anak kita punya anak, kita jadi orang tua, terus gimana? Selesai. Kita cuma menunggu waktu kita dipanggil pulang. Waktu kita habis, itu siklus manusia. Nah, selama siklus waktu itu, berapa jiwa yang sudah diberkati lewat hidup kita? Berapa? Bapak Ibu, kita ke surga bukan bawa saldo rekening kita ya. Kita bukan bawa mobil kita yang paling mahal. Kita bukan bawa aset-aset rumah kita bawa ke surga. Tapi berapa jiwa yang kita bawa? Berapa jiwa yang diberkati oleh hidup kita? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jadi berkat. Selama kita ada waktu, ayo kita jadi berkat. Ayo kita bertumbuh dari cuma dilayani jadi jemaat biasa. Ayo kita bertumbuh jadi melayani. Sampai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi berkat dengan melayani keluarga kita. Saatnya kita jadi berkat dengan melayani gereja Tuhan. Saatnya kita jadi berkat untuk bersaksi. Saatnya kita menjadi berkat waktu kita bernyanyi. Saatnya kita menjadi berkat waktu kita meninggalkan warisan ilahi. Ayo jadi berkat. Waktu kita nggak banyak Bapak Ibu. Iblis itu pinter ya, membuat kita punya banyak masalah supaya kita nggak akan jadi berkat. Tiba-tiba waktu kita sudah habis. Ayo, selama kita ada waktu, ayo jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita perjamuan. Bukan supaya Tuhan untung, tapi supaya kita yang diberkati. Ya, jadi hari ini, mari jadi berkat. Mari bertumbuh, bukan cuma dilayani, tapi melayani. 3 hal melayani seperti Kristus, klik ya. Yang pertama, bukan mengejar posisi. Kita melayani bukan supaya kita top, kita paling tinggi, kita paling terkenal, terlalu besar, bukan. Supaya kita berfungsi, kerjakan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Fungsinya apa?
sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita maksimalkan fungsi kita. Sebagai gembala, gembala yang baik. Sebagai penginjil, penginjil yang baik. Yang kedua, bukan mengejar fasilitas, tetapi kapasitas. Ayo kerjakan talenta kita sampai maksimal. Dan yang ketiga, bukan mengejar berkat, tetapi jadi berkat. Ya, hidup kita yang sudah diberkati ini, berkati keselamatan. Kita bukan lagi ngejar berkat terus, tapi jadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyi sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Mari, hari ini pertanyaan penting bagi kita semua. Berapa jiwa yang sudah diberkati lewat hidup kita? Berapa jiwa sudah mendapatkan berkat dari hidup kita? Selamat. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.